Kalau saya membahas tema-tema keislaman, maka saya akan mendapatkan pertanyaan yang hampir selalu sama, yaitu Pak Guru Gembul, sanad keilmuannya di mana gitu. Dan sebagainya. Baraya juga saya yakin sering sekali mendengarkan orang-orang yang mengatakan seperti itu, baik sebagai argumentasi ataupun sebagai sebuah pertanyaan. Sanad keilmuannya apa gitu? Atau misalkan jangan ikutin ulama anu mah sanad keilmuannya gak jelas gitu. Atau misalkan Baraya mendingan ikutan ulama yang ini karena sanad keilmuannya jelas gitu. Biasanya yang dimaksud dengan sanad keilmuan yang jelas itu adalah kiai-kiai NU. Kalau di luar kiai NU biasanya sanad keilmuannya dipertanyakan. Biasanya seperti itu. Nah, berarti ini adalah identik dengan NU. Benarkah seperti itu? Sebenarnya sama sekali tidak, Baraya. NU itu tidak pernah kenal dengan istilah yang namanya sanad keilmuan. Mereka atau istilah itu baru muncul sekitar tahun 1900-an ke sini, 1990-an ke sini, tahun 2000-an itu sudah banyak sanad keilmuannya. Nah, orang-orang NU tidak pernah mengatakan itu sebelum tahun 1990-an. Baraya cek buku-buku NU yang dikarang oleh ulama-ulama NU maupun yang menjadi rujukan ulama-ulama NU. Cari, ada nggak kata-kata sanad keilmuan? Baraya nggak akan menemukannya. Ada sih sedikit yang dimaksud dengan sanad keilmuan, tapi sebenarnya bukan sanad keilmuan, tapi sanad tarekat. Jadi tarekat-tarekat ada sanadnya biasanya sampai Ali bin Abu Thalib, tapi ada beberapa misalkan Naksabandi yang sampai ke Abu Bakar gitu. Nah itu ada sanad Thariqah gitu. Tapi nggak ada sanad keilmuan, itu nggak pernah ada ceritanya. Orang-orang NU itu nggak pernah kenal sanad keilmuan. Nah mereka memunculkan istilah sanad keilmuan setelah tahun 2000-an itu gara-gara kemunculan Wahabi di Indonesia. Loh kok gitu? Bagaimana ceritanya? Jadi gini Baraya, NU itu sejak awal memang lahir sebagai reaksi atas menguatnya gerakan Wahabi di Saudi Arabia. Nah gerakan Wahabi di Saudi Arabia itu di tahun 1990-an akhir sampai awal tahun 2000-an itu buka cabang di Indonesia. Mereka bikin universitas, mereka bikin sekolah, mereka bikin pesantren. Kemudian mereka juga bikin beasiswa untuk siswa-siswa di Indonesia yang mau belajar Islam ke Arab Saudi itu gratis gitu. Banyak yang seperti itu. Dan akhirnya ketika orang-orang yang didikan Wahabi itu dalam tanda kutip datang kembali ke Indonesia, mereka kemudian membid'ahkan orang-orang yang ada di Indonesia. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin yang jadi pegangan orang-orang kebanyakan NU itu dikatakan itu gudangnya hadis doif itu gak ada sanadnya. Maka orang-orang NU itu dijelek-jelekin sama orang Wahabi itu sebagai orang yang tidak memiliki sanad hadis gitu. Jadi hadis-hadis doif, hadis-hadis palsu dipakai aja semuanya. Makanya kelakuannya jadi kayak gini gitulah kata orang-orang Wahabi. Nah orang NU marah. Kata siapa sanad saya hadisnya itu lemah? Ya memang hadis lemah ini masih bisa dipakai asal bukan untuk hal-hal yang bagian pokok gitu. Kalau misalkan bagian-bagian yang muamalah ya boleh-boleh saja. Nah, untuk mengcounter bahwa orang-orang NU itu dikatakan sebagai orang yang hadisnya tidak bersanad, maka orang-orang NU balik menyerang orang-orang Wahabi sebagai mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersanad, tidak berguru. Bahkan orang Wahabi itu Muhammad bin Abdul Wahabnya mengatakan bahwa guru-gurunya sendiri pun kafir gitu. Ada kemudian biasa dicuplik seperti itu gitu ya. Entah benar atau tidak, tapi memang biasanya dicuplik seperti itu. Yang menunjukkan bahwa orang-orang NU itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam berdasarkan kepercayaan dari gurunya. Gurunya itu dari gurunya sampai Nabi Muhammad. Jadi sanadnya seperti itu. Maka ada istilah sanad keilmuan seperti itu gitu. Sebagai cara untuk mengcounter orang-orang Wahabi. Nah, jadi Islam itu, agama Islam itu sekarang itu menjadi semakin susah, menjadi semakin pelik. Karena apa? Karena ada kubu ini bikin aturan, ada kubu ini bikin aturan sebenarnya untuk bentrok antar kubuan yang seperti itu, antar firqah-firqah yang ada seperti itu. Tapi kalau ngomong misalkan kita analisis lagi ya, atau kita perdalam lagi, sebenarnya kenapa sih orang-orang Wahabi itu suka membid'ahkan bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah gitu ya. Sebenarnya orang-orang Wahabi itu membid'ahkan bukan berdasarkan dia itu berlatar Islam atau tidak, tetapi berdasar apakah dia itu adalah Arab atau bukan gitu. Jadi misalkan gini, ini adalah sesuatu yang baru dalam ajaran agama Islam, yaitu bedug di masjid, duduk gitu ya, bedug masjid. Itu sama orang-orang Wahabi dianggap bid'ah. Karena di zaman Nabi nggak ada itu bedug untuk memanggil orang-orang yang sholat. Karena apa? Karena bedug itu tradisi yang bukan dari Arab. Tapi kalau tradisi dari Arab, walaupun itu bid'ah, itu dipertahankan. Misalkan kubah masjid. Kubah masjid itu sudah sering saya katakan, itu sebenarnya adalah
patung api. Orang-orang Majusi, orang-orang Persia itu menyembah Tuhan Ahura Mazda yang direpresentasi disimbolkan dengan api. Itu makanya atap-atap bangunan tempat peribadatan mereka itu bentuknya melengkung kubah seperti itu. Kubah itu adalah patung api. Atau orang-orang Romawi menggunakan kubah itu juga untuk memuja dewa-dewi mereka. Jadi sebenarnya itu sama-sama bid'ah. Cuman orang Arab, kalau bid'ahnya itu dari Arab, itu boleh diterima baik-baik saja. Tapi kalau bid'ahnya dari luar, itu dibid'ahkan beneran gitu. Nah, ya makanya inilah muncul perselisihan yang seperti ini gitu. Lalu sebenarnya yang mana ajaran Islam yang benar itu yang bagaimana? Kenapa yang ini salah, yang ini salah? Ya sebenarnya ada di antara mereka itu yang benar, ada di antara mereka juga yang benar. Mau NU banyak yang benar, tapi ada salahnya. Mau yang Wahabi juga banyak benarnya, tapi ada salahnya. Yang salah itu apa? Yang salah itu adalah mereka yang fanatik pada golongan. Kan aturannya begini Baraya. Dalam Islam itu sudah dipastikan bahwa Muslim itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu pasti berbeda pendapat. Itu dipastikan. Dan Nabi pasti sudah mengatakan seperti itu, Quran juga sudah pasti menjelaskan seperti itu. Yang dilarang itu adalah berpecah belah. Jadi berbeda pendapat itu boleh, tapi berpecah belah itu tidak boleh. Makanya nanti ada sebuah hadis. Hadis itu mengatakan bahwa umat muslim itu akan pecah menjadi 73 golongan. Yang selamat itu hanya satu, yaitu al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Al-jamaah itu adalah yang berjamaah, yang ada dalam satu kesatuan. Jadi mereka berbeda pendapat satu sama lain, tetapi mereka tetap ada dalam satu jamaah. Tidak menjelekkan, tidak mengkafirkan, tidak menista, tidak menghujat, dan sebagainya. Bahkan misalkan kalau ada seorang muslim yang dia memaki-maki muslim yang lain karena dasar agama, maka dia orang itu adalah orang yang fasik. Itu hadisnya jelas. Kalau ada orang muslim yang mengkafirkan muslim yang lain, dialah yang sebenarnya kafir. Itu juga hadisnya sudah jelas. Tapi hadis-hadis yang semacam itu diabaikan karena muslim sekarang itu lebih suka atau lebih cenderung pada golongannya masing-masing. Dan golongan itu kita lihatlah di forum-forum diskusi, di internet, di debat apa. Orang NU menista, menjelekkan, orang Wahabi mengejek dan sebagainya itu banyak. Orang Wahabi juga seperti itu banyak gitu. Karena apa? Karena mereka itu bukan memperjuangkan Islam, mereka itu memperjuangkan penafsiran mereka terhadap ajaran agama Islam. Nah, jadi ajaran yang benar atau mana, yang Islam yang otentik itu yang bagaimana? Ya Islam yang otentik itu adalah Islam yang tidak terpecah belah, Islam yang tidak bercerai belah, yang tidak bikin-bikin cerita sendiri. Jadi gini, ini hadis Nabi. Makanya Nabi itu kayaknya sudah meramalkan apa yang terjadi sekarang. Nabi itu ngomong kayak gini, pernah ditanya kayak gini sama para sahabat. Ya Rasul, aduh makasih banget karena selama ini sudah dituntun ke jalan yang benar. Dulu kami itu hidup di zaman jahiliyah, kami itu ribut sama satu sama lain, perang satu sama lain, membuat anak istri kami itu hidup dalam penderitaan yang terus-menerus. Sekarang sudah Islam datang, engkau mempersatukan kami semua dalam keimanan dan seterusnya, dipuji-puji Nabi Muhammad. Terus para sahabat itu bertanya, nanti setelah perdamaian ini, setelah keindahan ini, apakah ada keburukan? Nabi Muhammad mengatakan, iya, akan ada keburukan. Loh, keburukan itu bagaimana? Keburukan itu adalah ketika umat muslim itu bikin firqoh-firqoh sendiri, bikin kelompok-kelompok, bikin aliran-aliran sendiri, kemudian mereka menjelekkan kelompok-kelompok yang lain. Kata Nabi seperti itu. Waduh, kalau gitu, kalau saya hidup di zaman itu, apa yang harus saya lakukan ya Rasul? Kemudian Nabi mengatakan, berpegang teguhlah pada apa yang difatwakan pemimpin di antara kalian, atau ulil amri di antara kalian, atau khalifah di antara kalian. Begitu. Jadi pegang teguh yang situ, yang beda-bedanya abaikan aja. Nah, tapi gimana kalau di masa itu tidak ada pemimpinnya? Kata Nabi, ya memang di akhir zaman itu tidak akan ada pemimpinnya. Kalau kalian hidup di zaman itu, maka jangan pernah, ingat kata Nabi, jangan pernah ikutin firqoh apapun. Tetap aja pada Islam, Islam jamaah, jangan ikut pada firqoh-firqoh itu. Bahkan ketika kalian harus mati sambil menggigit akar pohon yang keras, jadi matinya itu menderita banget gitu, sampai gigit akar pohon sekeras-kerasnya, kalian mati dalam kondisi seperti itu, jangan pernah ikut-ikutan firqoh-firqoh itu. Jadi apa? Jadi maksudnya tetaplah berjamaah, tetap ada dalam satu kesatuan, jangan menghujat, jangan menjelekan, jangan apa gitu. Loh, apakah dengan demikian kita nggak boleh ikutan NU, Muhammadiyah, Wahabi, apa dan sebagainya? Ya bukan seperti itu. Baraya boleh tetap ikutan NU, tapi jangan asobiyah, jangan menganggap bahwa kelompoknya itu yang paling benar, yang lain salah. Banyak kan orang-orang NU yang
kamu belajar lagi sana Islamnya gitu. Itu orang yang mengatakan seperti itu udah kalau mati di situ itu susah masuk surga gitu. Karena ada sedikit bahkan banyak di situ, ada banyak kesombongan di situ. Kamu belajar lagi sana. Berarti kan dia yang sebenarnya yang sudah belajar banyak gitu kan. Sebenarnya yang seperti itu. Nah, itu jangan yang seperti itu. Jangan menganggap bahwa NU itu yang terbaik. NU itu ada baiknya, ada buruknya sama seperti buatan manusia yang lain. NU itu buatan manusia, Wahabi itu buatan manusia, semuanya itu buatan manusia. Jadi ada baiknya, ada jeleknya. Jadi jangan mentang-mentang saya itu hanya kami yang kelompok sunnah, yang kelompok yang lain itu tidak. Bahkan sekelompok ulama-ulama Wahabi itu sampai mengatakan bahwa perpecahan itu sudah ditakdirkan sama Allah. Jadi kalau bercerai-berai biarkan saja, yang penting kita tetap ada dalam firqah kita. Itu kan celaka yang seperti itu. Jadi mentang-mentang ditakdirkan. Jadi kalau misalkan mentang-mentang ditakdirkan ada setan terus kita ikuti, ya kan enggak juga. Mentang-mentang Dajjal nanti turun di akhir zaman maka kita akan mengikuti, ya enggak juga kan. Mentang-mentang Allah kemudian mengatakan bahwa umat muslim itu akan terpecah belah, kemudian dia membenarkan pecah belah itu, ya enggak juga kan. Yang paling penting itu adalah bahwa poinnya kita semua akan berbeda pendapat, tapi jangan pernah berpecah belah. Begitu. Jadi ikutan NU itu bagus karena dari situ kita mendapatkan ilmu pengetahuan, kita bisa bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk menciptakan sebuah peradaban dan sebagainya. Begitu, ya bagus itu. Tapi kalau NU itu sampai mengatakan Muhammadiyah itu nggak ngerti otaknya, Wahabi itu itu mah kelompok itu dan sebagainya. Lah, tapi kan mereka salah. Kalaupun mereka salah, yang harus disalahkan itu adalah perbuatannya, bukan orangnya. Jadi kan tindakan atau perbuatan orang itu kan bukan permanen melekat ada pada dirinya. Ada orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa itu Quraisy Shihab itu sesat. Karena apa? Karena anaknya tidak berhijab. Kalaupun yang dianggap salah itu adalah anaknya tidak berhijab, sebut aja wanita yang tidak berhijab itu salah. Selesai di situ, bukan Quraisy Shihabnya yang kemudian dianggap sesat. Ya kan, pernyataan beliau itu tidak permanen. Pernyataan beliau itu hanya satu atribut dari apa yang beliau gagas, bukan pribadinya. Kalau pribadinya itu adalah milik Tuhan, nggak bisa dihakimi sama orang yang lain gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Wahabi dan sebagainya, lihat baik-baik perbedaan pendapatnya. Lah, nah, jadi nanti gimana kita memilah yang benar dan yang salah? Ya, fokusnya adalah, kan kata Nabi ya, nanti umat muslim itu akan berpecah belah, maka yang benar itu adalah kembali ke dalam Quran dan Sunnah, gitu. Bukan Quran dan Sunnah yang ditafsirkan oleh ulama kami, ya bukan seperti itu. Ikuti pada Quran dan Sunnah, yang seperti itu saja, selesai, gitu. Misalkan, Baraya pengen memelihara anjing, tapi Baraya melihat bahwa Imam Syafi'i mengharamkan kita untuk memelihara anjing, karena anjing itu najis, semua badannya najis. Baraya bingung, aduh gimana nih? Baraya lihat Imam Malik, oh kata Imam Malik mah boleh memelihara anjing, karena para sahabat juga berburu dengan anjing, dan hewan buruan yang sudah diburu sama anjing itu boleh dimakan, walaupun tidak disembelih. Wah, gimana ini? Nah, dua pendapat itu Baraya milih yang mana? Baraya milih yang manapun itu adalah pendapat manusia. Itu fatwa. Baik orang yang mengatakan itu, mau Imam Malik, mau Imam Syafi'i, mengatakan itu fatwa. Fatwa itu rekomendasi untuk memudahkan Baraya, biar Baraya nggak mengambil hukum sampai ke dalam-dalamnya, nggak usah, ikutin aja pendapat mereka. Tapi kalau nggak mau ngikutin pendapat mereka, ya boleh. Jadi kita nggak usah mensakralkan ulama-ulama anu sampai ulama yang lain yang berbeda pendapat salah, ya enggak, biasa aja, ikutin saja Islam, bukan ikutin tafsiran pada Islam. Kalau Baraya mau ikutin tafsiran pada Islam boleh, tapi jangan disakralkan. Biar kita tidak bercerai-berai, biar kita bersatu dalam satu kesatuan, sehingga kita membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Saya punya teman nun jauh di sana. Teman itu adalah teman dari temannya teman saya gitu. Dia itu adalah orang yang memiliki masalah dalam hal moral. Dia cabul, dia bejat, dia kata-katanya juga kasar, tidak bisa dipercaya, tidak disiplin, dan hal-hal buruk yang lainnya. Tetapi dia sekarang menjabat sebagai salah satu pejabat di instansi pemerintahan. Begitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah ditelusur-telusur, ternyata kuliahnya juga sebenarnya nggak benar-benar amat, bahkan DO gitu. Tetapi dia mendapatkan ijazah gara-gara sesuatu yang sangat luar biasa yang dimilikinya, yaitu apa? Orang tuanya pejabat tinggi. Begitu ceritanya. Jadi setiap kali misalkan dia melakukan kekasaran atau hal yang buruk, atau dia dituntut oleh orang lain karena dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya, maka dia akan katakan, kamu nggak tahu siapa bapak saya? Kamu nggak tahu siapa bapak saya? Bapak saya itu yang, nah, yang kayak gitu. Jadi modalnya itu adalah selalu seperti itu, selalu bapak saya begitu, bapak saya begitu, dan sebagainya. Dan alasan dia menjadi anak yang nakal, jadi badung, juga
adalah alasan yang sama, karena orang tuanya terlalu memanjakan, karena dia pejabat, karena apa? Jadi semua keinginannya terpenuhi dan mendapatkan pendidikan yang kurang dan egonya menjadi tinggi ya gara-gara hal yang sama itu. Jadilah dia menjadi salah satu generasi yang paling buruk, karena di kantor dia tidak benar, tidak becus, dia dikasih tanggung jawab yang besar juga dia tidak melakukan apapun untuk itu. Dia senangnya malah bersenang-senang dan menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Saya yakin cerita seperti ini adalah cerita umum yang mungkin Barai pun pernah melihat atau mendengar yang seperti ini kan. Ya, karena di negeri ini banyak sekali fenomena yang seperti itu. Tetapi sekarang kita menemukan, atau kita sekarang sedang membicarakan satu generasi yang jutaan kali lebih buruk daripada itu. Yaitu apa? Yaitu umat muslim. Jadi saya mohon maaf ya, tapi jadi ceritanya begini, umat muslim itu sekarang terpuruk dalam artian teknologi mereka tertinggal, moral mereka juga tertinggal, apa-apa mereka juga tertinggal, mereka rusuh di mana-mana dan sebagainya, dan itu adalah fakta. Ketika mereka diminta untuk memperbaiki diri, diajak kembali kepada syariah yang benar, misalkan seperti itu, diajak kepada ajaran Islam yang benar, diajak pada ajaran Nabi Muhammad yang sesungguhnya, maka mereka akan mengatakan, apa kamu gak tahu itu yang menemukan ilmu kimia itu adalah leluhur orang-orang Islam itu yang hidup di zaman segitu. Yang menemukan teori ekonomi tertentu itu adalah orang zaman dulu yang orang Islam dan lain sebagainya. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan leluhur mereka atau menggunakan generasi-generasi sebelumnya itu sebagai pembelaan atau benteng atas ego mereka yang terlalu berlebihan gitu. Nah, ketika saya harus memperingatkan mereka supaya jangan seperti itu, maka saya akan dituduh kafir, saya akan dituduh membela orang-orang non-Islam, saya akan dituduh membela orang-orang yang menjadi musuh Islam dan lain sebagainya gitu. Jadi daripada mereka introspeksi kemudian ayo kita memperbaiki diri agar mereka menjadi lebih baik dan sebagainya, mereka menolak itu semua. Mereka akan mengatakan bahwa kamu nggak tahu ya generasi sebelum kita itu gini. Ya dunia itu kan berputar, generasi kita yang dulu seperti ini ya kita sekarang gini ya, yang sabar aja, yang wajar aja. Jadi mereka itu nggak mau bergerak, nggak mau memperbaiki diri, nggak mau apapun, tetapi mereka kemudian menggantungkan seluruh kehormatan mereka itu ada di atasnya gitu, di generasi yang sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai generasi terburuk. Kenapa disebut sebagai jutaan kali lebih buruk daripada itu? Ya karena teman saya itu cuma satu atau beberapa yang seperti itu gitu. Ya sedangkan yang orang-orang Islam ini ya banyak jutaan yang berpikirnya seperti itu, dan itu dari kalangan ustadz, dari kalangan apa, banyak yang seperti itu. Makanya ini disebut sebagai generasi terburuk. Saya sudah pernah mengatakan ini setidaknya di 2 video, dan mungkin banyak di antara Barai yang sudah bosan pesan saya kok gini-gini aja gitu. Saya sendiri juga bosan sebenarnya untuk menyampaikan hal yang sama, tetapi saya frustasi, saya ditekan gara-gara apa? Gara-gara yang melakukan seperti itu tuh banyak gitu. Jadi agama saya dirusak, agama saya dilecehkan, agama saya benar-benar dikacaukan oleh orang-orang seperti itu. Tetapi ketika mereka diajak untuk memperbaiki diri, ayo kita membangun sistem ekonomi menjadi lebih baik, atau membangun sistem media kita lebih baik, karena Islam itu adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan sebagainya. Mereka tidak mau melakukan itu, mereka justru malah marah-marah, kemudian menuduh saya atau menuduh orang-orang yang memperingatkannya sebagai antek-antek Dajjal, antek-antek Yahudi, antek-antek musuh Islam dan lain sebagainya. Nah, ya, ini sebenarnya sekedar keluhan saja. Mohon di-share keluhan ini kepada lebih banyak orang biar kita tuh sedikit-sedikit gak menjadi generasi terburuk di mana kita itu menggunakan leluhur kita itu untuk menyelamatkan ego kita. Kalau leluhur kita itu bikin anak tangga, itu agar generasi sesudahnya itu bikin berikutnya lagi, tangga berikutnya, biar kita tuh sampai ke puncak peradaban. Jadi leluhur kita tuh tujuannya gitu. Nah sekarang generasi orang-orang Islam itu, leluhur kita tuh udah bikin anak tangga sampai segini, kemudian mereka tuh duduk di sini dan mengatakan bahwa ini bikinan leluhur kita, gak ada yang bisa melampaui ini. Kamu lebih cerdas daripada Imam Syafi'i, gak bisa, ya udah di sini aja, taklid aja, ngikutin di sini terus, stuck gitu. Jadi ketika umat-umat yang lain sudah naik tangga ke peradaban yang tinggi, bahkan bikin lift, bikin eskalator gitu ya, bikin apa, kita stuck di sini, kemudian marah-marah kepada orang-orang. Woi, kamu gak tahu leluhur kita yang bikin ini. Di dunia Islam itu ada banyak sekali ulama-ulama yang seringkali memunculkan fatwa-fatwa yang kontroversial. Salah satunya dalam hal ini adalah Pak Ustadz Abdul Somad yang terhormat. Jadi ceritanya beliau itu konon diberitakan pernah mengharamkan catur gitu. Walaupun ini juga sebenarnya masih belum jelas, tetapi konon beliau itu mengharamkan catur. Alasannya adalah karena buang-buang waktu. Kemudian beliau juga memiliki banyak referensi dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan jadikan sebagai awalan untuk menjelaskan juga masalah-masalah yang lain, misalkan soal pacaran, soal yang lain-lain gitu ya. Jadi ceritanya begini Baraya,
Ya, tapi sebelum itu saya pengen sampaikan dulu bahwa saya itu gak ada masalah sama Ustadz Abdul Somad. Saya itu salah seorang yang sangat suka sama ceramah-ceramahnya. Saya kagum pada beliau, pada kecerdasannya, pada banyaknya wawasan dan lain sebagainya. Tetapi sama seperti manusia lain di seluruh dunia, ada salahnya, ada masalahnya. Ya, sama setiap orang juga, saya semua orang juga punya masalah gitu, dan masalah-masalah itu dan kesalahan-kesalahan itu ya, saya pikir memang harus atau layak untuk dikoreksi kalau memang beliau menyatakan bahwa catur itu haram gitu. Nah, gini ceritanya Baraya. Dari mana Ustadz Abdul Somad itu, kalaupun memang benar ya menyatakan demikian, dari mana dalilnya? Apakah di Quran ada? Gak ada. Di hadis ada nggak? Nggak ada. Di atsar ada nggak? Ada banyak. Nah, ternyata sumber-sumber pengharamannya itu adalah dari para sahabat dan dari tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in. Begitu, yang mengatakan bahwa catur itu adalah haram karena dia buang-buang waktu, karena dia kadang-kadang diselipkan dengan judi, main uang dan sebagainya, yang kemudian banyak di antara para sahabat dan para generasi sesudahnya itu yang mengharamkan atau yang melarang permainan catur. Begitu. Sampai segimana haramnya, sampai bisa disebutkan bahwa dari 3 dari 4 ulama ahlu sunnah yang paling terkemuka, yaitu imam mazhab mereka, itu semuanya mengharamkan. Satu yang tidak itu adalah Imam Syafi'i, tapi hanya memakruhkan saja, tapi tetap aja makruh gitu, larangan gitu. Nah, kenapa catur bisa sampai segitu dalam Islam? Apakah dalam Islam memang catur itu tidak boleh? Ini begini Baraya, saya ingin memberikan penjelasan yang seperti ini. Catur yang zaman dulu, yang ada di zaman para sahabat dan ada di zaman tabi'ut tabi'in dan sebagainya, itu adalah catur yang berbeda dengan catur zaman sekarang, sehingga pengharaman itu batal karena walaupun namanya sama-sama catur, tetapi itu adalah dua permainan yang sangat-sangat berbeda. Saya harap Pak Ustadz Abdul Somad bisa mendengar video ini. Jadi ceritanya begini Baraya, catur yang kita kenal sekarang itu, yang main catur-caturan itu sebenarnya baru muncul abad ke-18 atau abad ke-19 lah. Tahun 1800-an sekian itu baru muncul catur yang seperti ini. Dulu ada juga namanya catur dan kurang lebih bentuknya sama, tapi peraturannya sangat-sangat berbeda. Misalkan begini, kan kalau misalkan catur zaman sekarang itu kalau rajanya mati ya udah selesai gitu ya. Nah, catur zaman dulu, catur di zaman sahabat dan generasi tabi'in itu adalah kalau rajanya mati itu harus digantikan sama perwira yang lain. Begitu. Jadi, dan tidak ada aturan remisnya. Jadi maksudnya kalau misalkan si raja itu tinggal dua gitu, raja saya dan raja lawan gitu, ya itu nggak ada remisnya, terus-terusan aja selesai sebosannya gitu. Jadi yang dinyatakan kalah itu adalah orang yang udah nggak kuat main caturnya kelamaan gitu. Dan aturannya memang ribet, aturannya memang susah gitu. Misalkan perwira-perwira itu kalau misalkan maju nggak boleh lebih dari 3 langkah, nggak boleh lebih dari 4 langkah gitu. Ada aturan-aturan yang seperti itu. Nah, jadi itu adalah peraturan catur zaman dulu yang sangat berbeda dengan peraturan catur zaman sekarang yang memang dikembangkan abad ke-19. Makanya aturan catur itu sebenarnya berevolusi. Begitu Baraya. Lalu apa masalahnya? Iya, masalahnya adalah pengharaman catur itu adalah pengharaman catur di zaman dulu, di zaman para sahabat. Nah, kenapa kenapa begitu? Karena peraturan dalam catur di zaman dulu itu meniscayakan permainannya itu menjadi lama. Bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Ini serius, itu permainan catur itu bisa berhari-hari di zaman dulu itu. Nah, karena permainan catur itu menjadi sangat lama, nah maka banyak para ulama di zaman dulu yang mengharamkan. Ya kan ngabisin waktu banget, dan ditambah lagi catur di zaman dulu itu hampir-hampir tidak bisa lepas dari permainan judi. Jadi ada judinya di situ. Dan di situ juga ada kecongkakan karena biasanya yang main itu adalah para raja, para bangsawan gitu. Terus si bidak-bidaknya itu orang beneran gitu, dipaju-pajuin gitu. Bayangin kalau itu bisa kan dilakukan selama berhari-hari, itu kan zolim sekali gitu. Nah, karena alasan itulah maka ulama-ulama dan sebagian sahabat di zaman itu kemudian mengharamkan catur. Begitu. Nah, kalau sekarang kan aturannya beda ya. Kalau misalkan aturannya berbeda ya berarti caturnya juga sebenarnya sangat-sangat boleh. Begitu Baraya. Nah, jadi ya saya mohon maaf ya, tapi untuk misalkan melakukan istimbat atau misalkan menggali hukum itu bukan hanya dari dalil Quran dan Sunnah dan seterusnya, tapi kita juga harus memantau terkait dengan sejarahnya bagaimana, unsur budaya bagaimana dan sebagainya gitu, biar
apa yang kita sampaikan itu menjadi lebih komprehensif gitu. Termasuk juga kita itu umat muslim zaman sekarang itu punya penyakit, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Gara-garanya apa? Gara-gara yang tadi itu, gara-gara kita terlalu fokus pada teks. Jadi contoh yang lain misalkan, ya ini termasuk juga Ustadz Abdul Somad memiliki pendapat yang sama. Dari Sabang sampai Merauke, kalau misalkan ditanya kepada ulama atau dai atau ustadz di Indonesia, apakah pacaran itu boleh atau tidak, mereka pasti akan kompak sepakat semuanya menjawab bahwa pacaran itu haram. Padahal pacaran itu halal, dan bukan hanya halal, pacaran itu adalah bagian dari syariat Islam. Lah kok diharamkan? Yaitu gara-gara umat muslim sekarang itu fokus pada teks, pada kata-kata, tetapi abai terhadap tindakan, terhadap perbuatan. Jadi saya jelaskan begini Baraya. Kok bisa sih pacaran bagian dari Islam? Gini nih ya. Dalam Islam itu kalau ada orang yang mau menikah, itu umumnya, lazimnya, atau yang ada di dunia Islam itu biasanya ada namanya lamar atau khitbah. Nah, kalau misalkan dalam proses melamar itu, maka si perempuan yang dilamar itu tidak boleh dilamar sama laki-laki yang lain. Ya wajar lah ya. Kan ada orang yang mau tunangan dalam tanda kutip, yang sudah tunangan kemudian ada orang lain ikut ngelamar, kan nggak boleh, itu wajar ya. Nah, karena itu maka agar tidak terjadi fitnah, agar tidak terjadi malapetaka atau kesalahpahaman dan sebagainya, maka si perempuan itu yang sudah dilamar, yang sudah dikhitbah, itu harus ditandai. Biar laki-laki di zaman dulu yang mau melamar, gak jadi karena udah ditandai gitu. Nah, gimana cara menandainya? Dengan pakai pacar. Jadi kalau ada perempuan atau Hena gitu ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah pakai pacar, udah pacaran, maksudnya udah pacaran, udah ada pacarnya. Nah, karena udah ada pacarnya itu, dalam waktu dekat si perempuan itu akan menikah. Dan karena si perempuan itu akan menikah, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang boleh mendekatinya. Begitu. Nah, kenapa ditandainya harus di tangan begini? Ya karena perempuan yang muslim itu pasti berhijab, berkerudung, sehingga bagian yang paling biasa nampak itu adalah tangan di sini. Makanya yang ditandain itu adalah yang bagian sininya, begitu. Nah, jadi pacaran itu, ya ini kan namanya pacar. Nah, pacaran itu sebenarnya muncul dari tradisi Islam atau dari syariat Islam tentang khitbah. Begitu. Lah, tapi kan pacaran zaman sekarang itu beda, itu mendekati zina dan sebagainya. Nah, makanya jangan fokus ke kata-kata. Jangan pacaran haram, jangan. Yang diharamkan itu bukan pacaran, yang diharamkan itu adalah mendekati zina. Kan begitu. Nah, karena mendekati zina, maka pacaran itu bisa mendekati zina, bisa juga tidak. Yang sekarang mungkin mendekati zina, tetapi di masa lampau itu tidak, itu adalah bagian dari syariat Islam. Jadi ditandain si perempuannya agar tidak terjadi fitnah, karena si perempuan itu sudah mau dipinang atau sudah mau menikah dengan seorang laki-laki. Begitu kan, sederhananya itu begitu. Nah, kenapa ini harus disampaikan? Ini sebenarnya nampak kecil dan sepele, tapi ini yang jadi masalah bagi umat muslim zaman sekarang itu yang tadi itu. Kita itu menjadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu gara-gara kita fokus pada teks. Pacaran haram atau tidak, catur haram atau tidak. Bukan caturnya, karena catur itu istilah, yang diharamkan itu perbuatannya. Istilah mah bisa gonta-ganti. Catur itu di zaman dulu, di zaman sekarang itu beda. Karena itu istilahnya sama, padahal perbuatannya beda. Yang diharamkan itu adalah perbuatannya. Perbuatannya apa? Ngabisin waktu berjam-jam, berhari-hari hanya untuk main-main kayak gitu, apalagi dicampur dengan dadu dan lain sebagainya. Kan haram jelas yang seperti itu gitu. Nah, yang diharamkan tuh itunya, permainan yang gitu. Kalau caturnya ya gak jadi masalah. Karena apa ya, catur zaman sekarang harus 1/4 jam, setengah jam, 1 jam mungkin sambil ngopi dan sebagainya, dan ngasah otak pula gak jadi masalah kan. Nabi Muhammad selonjoran di Madinah di Masjid Nabawi itu lebih lama daripada 1/4 jam, lebih lama dari setengah jam. Jadi tidak masuk dalam kategori buang-buang waktu gitu kan. Termasuk juga dalam hal ini pacaran itu jangan fokus pada katanya, jangan fokus pada tapi fokus pada perbuatannya. Kalau misalkan perbuatannya itu adalah misalkan mendekati zina atau misalkan berzina beneran, ya itu memang diharamkan. Kalau misalkan pacarannya, jangan fokus ke situ gitu. Sekali lagi, ini terkait dengan penyakit umat muslim zaman sekarang. Karena misalkan gini nih,
ada orang yang melakukan tindakan riba di bank, yaitu pinjam dana terus pakai bunga bank. Nah, gimana caranya biar halal? Nama bunga bank diganti jadi bagi hasil, akhirnya jadi halal. Hanya gara-gara istilahnya diganti langsung yang haram jadi halal. Kan masalahnya di situ, makanya fokus tuh ke tindakan. Tindakannya itu apa, bukan ke nama. Kalau nama itu yang tadi itu bunga bank haram biar halal, jadi ganti namanya aja jadi bagi hasil, padahal sistemnya apanya semuanya sama gitu. Jangan kayak gitu Baraya, ya fokusnya adalah pada tindakan. Begitu Baraya, ini mah ya curhatan aja, bukan curhatan sebenarnya, keresahan saya, karena memang semakin kesini tuh semakin jarang yang belajar tentang kaidah usul, tapi fokusnya pada Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Ya memang itu dasarnya, tapi kan itu tuh harus diolah, diinterpretasikan, dipahami gitu, bukan hanya diambil saja. Begitulah kurang lebihnya, semoga tidak memunculkan kontroversi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.